Menurut Hall, siklus penggajian merupakan sistem pembelian khusus di mana gaji diproses melalui sistem utang usaha dan pengeluaran kas reguler. Sementara menurut Romney, siklus penggajian merupakan rangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasional pemrosesan data dalam mengelola karyawan. Kemudian, untuk sistem penggajian manual berarti melakukan segala sesuatu dengan tangan, seperti melacak waktu karyawan. Terdapat kesulitan dalam membedakan jam kerja dengan jam lembur, menghitung remunerasi yang berbeda, serta untuk menemukan penyebab kesalahan. Departemen yang bertugas dalam sistem penggajian: 1. Personalia, 2. Produksi, 3. Akuntansi biaya, 4. Penggajian, 5. Pengeluaran kas, dan yang terakhir adalah buku besar umum. Pengendalian sistem penggajian. Sistem penggajian memerlukan pengendalian untuk menjamin agar pembayaran gaji akurat dan tepat waktu. Sistem penggajian juga harus menyediakan pengamanan yang memadai terhadap pencurian atau penyalahgunaan data. Sistem penggajian menurut Hall: yang pertama, otorisasi transaksi; yang kedua, pemisahan tugas; yang ketiga, supervisi; yang keempat, catatan akuntansi. Catatan akuntansi meliputi kartu waktu, kartu kerja, bukti kas keluar, informasi jurnal, akun buku besar pembantu, dan akun buku besar umum. Yang kelima, pengendalian akses. Yang ketujuh, verifikasi independen. Verifikasi independen meliputi verifikasi tim jam kerja, mengurus pembayaran, utang usaha, dan buku besar umum. Saya akan menjelaskan sistem penyajian berbasis komputer, yaitu suatu kumpulan beberapa komponen sebuah penyajian komputer yang digunakan untuk menyajikan atau menyediakan tempat untuk mengolah data keuangan. Atau bisa juga diartikan suatu integrasi yang terorganisir antara teknologi perangkat keras dan perangkat lunak dengan manusia yang dirancang untuk menghasilkan penyajian yang akurat, yang berkualitas, atau bisa dapat juga dijadikan sebagai alat bantu untuk menyajikan atau menyediakan data keuangan. Baiklah, selanjutnya tujuan penggajian. Fungsi utama dari SIA dalam siklus penggajian adalah menyediakan pengendalian yang memadai agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. Yang kedua, semua transaksi penggajian yang dicatat harus valid. Yang ketiga, semua transaksi penggajian yang valid dan otorisasi harus dicatat. Yang keempat, semua transaksi penggajian yang dicatat harus akurat. Yang kelima, peraturan pemerintah tentang pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian telah terpenuhi. Yang keenam, aset harus dijaga dari kehilangan. Yang terakhir, aktivitas penggajian dilakukan secara efektif dan efisien. Poin 7.6. Aktivitas, ancaman, dan prosedur pengendalian. Sistem penggajian juga mempunyai aktivitas, kegiatan operasional, ancaman dari aktivitas tersebut, dan juga prosedur pengendalian atas ancaman tersebut. Berikut beberapa ancaman utama dalam siklus penggajian. Yang poin A, kontrak kerja dan rekrutmen tenaga kerja. Yang poin B, pemrosesan penggajian. Yang poin C, umum. Lanjut, fungsi SIA dalam siklus penggajian adalah memberikan informasi untuk mengelola aktivitas bisnis. Lanjut, poin 7.8, aktivitas pokok siklus penggajian. Penggajian adalah salah satu SIA yang diproses dalam bentuk batch karena cek dibuat secara periodik dan karyawan dibayar pada waktu yang bersamaan. Berikut beberapa aktivitas pokok siklus penggajian. Yang poin A, perbarui file induk penggajian. Yang poin B, perbarui tarif dan pemotongan pajak. Yang poin C, validasi data, waktu, dan kehadiran. Yang poin D,
mempersiapkan penggajian, dan yang terakhir poin E, membayar gaji. Keputusan penting dan kebutuhan informasi. Adapun beberapa keputusan manajemen menurut Roney. Yang pertama adalah kebutuhan karyawan di masa yang akan datang, yang terdiri dari banyaknya jumlah karyawan yang akan direkrut di masa yang akan datang dan biaya gaji untuk karyawan baru pada sebuah departemen. Selanjutnya, kinerja karyawan dilihat dari promosi jabatan dan pemberhentian kerja. Selanjutnya, yang ketiga, moral karyawan terdiri dari bagaimana kepuasan kerja karyawan dan kompensasi untuk karyawan. Dan yang terakhir, efisiensi dan aktivitas penggajian terdiri dari pembayaran gaji dan pembedaan gaji, jabatan dan siklus penggajian. Terima kasih.